Hai Peter, kembali lagi sama gue Puput. Dan kali ini gue ditemani sama Rizky, nama gue Rizky Fadli. Kak, hari ini kita mau ngapain sih? Mau ngebahas apa? Kita bakal ngebahas, mungkin bukan bahas, mungkin kasih tutorial untuk pemula aja tentang fotografi, karena kita membawa ini juga karena sekarang ini kayak udah mulai banyak minati, mau dari anak-anak komunitas atau di sosial media pun banyak minati fotografi itu, dan kita nggak mungkin ngejelasin itu sendiri tapi Iya. karena gue juga nggak terlalu expert ya. Jadi kayak kita bakal ngebawa guest star untuk di video kali ini. Mereka dari Mata Lensa dan kita akan kenalin ke kalian dari sekarang. Iya. Oke, sini kita udah bareng sama anak-anak dari Mata Lensa. Kalian bisa perkenalin diri kalian ke para viewers. Iya, sebenarnya daripada anak-anak sih pengen bukan anak-anak, tapi kami adalah pembina dari Mata Lensa. Mata Lensa itu kan sebuah eskul di sekolah. Nah, ada dua pembinanya, yaitu saya pertama namanya Lulu, Sofia Nisa, saya panggilnya Lulu aja. Oh, saya namanya Nasya, biasa dipanggil Kak Nay. Jadi Mata Lensa itu apa? Organisasi atau eskul kayak bilang tadi di sekolahan atau di sekolahan itu? Iya, kan biasanya di sekolah ada eskul. Nah, Mata Lensa itu termasuk eskul fotografi. So, kita sih mau ngasih tutorial buat pemula yang mau mungkin masuk ke dunia fotografi itu sendiri. Gue mau tahu dong basicnya buat fotografi itu apa? Jadi sebenarnya fotografi itu kan yang kita tahu itu dari bahasa Inggris ya, fotografi. Tapi sebenarnya fotografi itu diadaptasi dari bahasa Yunani, photos sama graphos. Photos itu artinya cahaya, graphos itu artinya gambar. Nanti kan gambar yang Dilukis oleh cahaya. sebenarnya Ada definisinya begitu. orang nyebutnya seringnya itu melukis dengan cahaya, padahal nggak melukis dengan cahaya. Kamera itu kan merekam cahaya. Kamera itu bukan alat lukis kan, yang kita tahu itu kan. Jadi sebenarnya kita itu merekam cahaya, jadi kita harus peka terhadap cahaya. Kalau misalnya pada saat kita ngambil foto tidak ada cahaya, kita tidak bisa ngambil apa-apa dong, ya kan? Makanya dibuatlah ini namanya fotografi. Jadi kita mengambil atau mengangkat sebuah momen menggunakan kamera, merekam cahaya yang ada di situ. Jadi fotografi itu sebenarnya kayak gitu. Kalau merekam cahaya, berarti dari lightingnya itu lumayan cukup penting kalau di fotografi itu ya? Iya, lighting juga sebenarnya kan juga ada dua jenis kan ya tadi. Ada continuous sama ada yang tidak continuous atau Itu apa contohnya? Nah, kalau continuous itu cahaya yang konstan, maksudnya bakalan ada terus. Contohnya kayak matahari. Matahari kan nggak bisa kita matiin kan? Nah, itu namanya lighting continuous atau pencahayaan continuous. Lampu misalnya, atau mungkin malam-malam nih ada motor atau mobil lewat, itu kan continuous kan? Nggak bisa nggak bisa berkedip gitu. Nah, kalau yang nggak continuous, yang kalau di alamnya itu kayak petir, ya kan? Dia kayak zep gitu. Nah, itu nggak continuous. Terus kayak alat ini juga disebutnya nggak continuous sebenarnya. Jadi kayak cuma jepret gitu. Jadi dia itu si kameranya itu ngambil cahayanya dari sini, tapi secara cepat gitu. Jadi Berarti kalau yang continuous itu nggak selalu yang lightingnya natural ya, cuma yang jangka waktunya lama aja. Sedangkan yang nggak continuous itu yang sekelebat aja kayak kilat ya gitu. sekelebat aja gitu. Ya, yang lebih sering kita ambil kan biasanya yang continuous kan, kayak matahari kita ngambil biasa aja gitu, foto jepret gitu. Yang penting cahayanya bagus gitu dan sebagainya gitu. Kalau misalnya bertumbuh banget sama lighting, berarti fotografi yang dilakuin di outdoor itu jauh lebih hasil lightingnya tuh lebih bagus mungkin daripada yang indoor atau gimana? Sebenarnya enggak juga. Jadi kita lihat dulu kondisi pada saat di lapangan. Ini kita ngomongin tentang outdoor sama indoor kan. Kalau outdoor itu kan pasti ada pagi, ada siang, ada sore. Antara pagi sama siang pencahayaannya pasti beda, mataharinya juga arahnya beda kan. Kalau siang dia pasti akan di atas banget dan itu cahaya pasti bakal lebih besar. Kalau pada saat kita foto siang, jepret aja, matahari di atas, berarti otomatis di bawah mata atau di yang tertutupi gitu pasti ada shadow ya. Tahu kan shadow itu kayak bayangan gitu. Itu kan pasti beda sama pada saat pagi pasti
cahaya matahari ada di hampir sejajar misalnya, hampir sejajar sama si objeknya. Berarti kan otomatis dia menyoroti. Jadi nggak terlalu banyak shadow. Jadi pada saat kita foto tuh kita harus juga tahu waktu-waktu yang tepat tuh apa gitu, dan kita juga harus tahu apa yang pengen kita foto. Misal kalau kita mau foto pada saat pagi, berarti kan kita kayak menunjukkan kalau di foto itu tuh kayak ada sebuah kehidupan, misalnya munculnya matahari, banyak burung dan sebagainya. Itu kita foto sesuai dengan waktu yang kita pengen. Kita pengen yang kayak muncul kehidupan, berarti kita harus foto pagi gitu, nyesuainya. Kalau kita mau foto siang, berarti kan misalnya kita foto alam, fotonya siang hari, berarti kan awan-awan terlihat lebih jelas, lebih biru. Jadi kita kalau mau foto sesuatu yang kita pengen, kita harus tahu tempatnya dulu. Itu outdoor. Kalau indoor biasanya di studio gitu ya, maksudnya dia punya continuousnya sendiri, kayak lampu di rumah kalian misalnya gitu. Kalau di lampu rumah kalian kan dia cuma satu kan di atas, ya kan? Kalau kita jepret foto ya hasilnya sama aja kayak pada saat kita siang hari, cuma di atas gitu aja. Bisa juga kita atur kayak misalnya kalian punya HP ada kayak flash gitu tuh, tahu kan ya, di HP ada flash, misalnya kamu taruh di samping nanti hasilnya bakalan ada di sini aja. Nah itu juga kadang juga punya arti. Kalau kamu taruh di samping kayak lebih dramatik, sebelah sini hitam, sebelah sini putih. Kalau kamu taruh di sini jadi kayak lebih kontras, lebih merata atau apa gitu. Beda kalau ditaruh di bawah lebih menyeramkan. Jadi penempatan cahaya itu ngasih arti ke setiap foto. Mempengaruhi gitu. Jadi di samping kalau cowok misalnya kayak kelihatan maskulin atau apa, di bawah jadi kelihatan apa gitu. Jadi kalau sesuai tema gitu juga. Betul. Makanya basic tuh sebenarnya kalau di fotografi nggak mesti punya kamera. Yang penting kita tahu arah pencahayaannya tuh gimana. Itu pemahaman basic buat lighting itu sendiri ya. Tapi kalau ada poin-poin yang lain nggak sih yang cukup basic yang mungkin selain lighting pasti ada kayak yang lain dong? Apa aja misalnya? Gimana? Ada, contohnya komposisi. Apa itu? Komposisi itu bisa dibilang penempatan objeknya gitu. Komposisi itu ada macam-macam jenisnya, yang paling terkenal mungkin rule of third kali ya. Jadi dia ada banyak jenisnya, ada yang nampilin semuanya, ada yang taruh di sebelah kiri, ada yang taruh di sebelah kanan, ada yang di tengah, ada yang harus ada follow garis itu, pokoknya macam-macam jenisnya bisa dicek gitu. Nah, tujuan komposisi itu emang sih ada teorinya, ada, kalian bisa baca, bisa kalian hafalin, bisa kalian praktekin, tapi bisa dipakai. Tapi kadang komposisi itu juga bisa datang dari diri sendiri. Jadi kalian ngeliat nih kamera di viewfinder kah atau di layarnya gitu, kayak bagusnya posisi di sini deh. Itu kadang datang dari diri kita sendiri, nggak harus ngikutin apa yang ada di teori gitu. Kadang malah ada orang ngikutin teori nih. Oke, aku mau orangnya di sini ya gitu. Tapi kadang kok nggak dapat ya pesannya gitu. Jadi komposisi itu penting, tapi juga tetap balik ke pekanya kita sebagai fotografer. Karena kadang fotografer itu kalau misalnya suka foto-foto nih, pasti tahu nih pengennya naruh di mana. Itu makanya kalau mungkin kalau gue lihat sosial media ada yang penempatan objeknya tuh nggak selalu di tengah. Iya. Ada yang kiri, iya, ada yang cuma kepalanya doang di bawah. Tapi selain itu ada lagi komposisi. Mungkin jadi kalau ngomongin komposisi nih ya, jadi kita tuh harus, misalnya kita mau foto, kan tadi aku udah bilang harus tahu dulu kamu mau foto apa. Contoh basic alam lah misalnya, kita pengen ada si objek model, tapi kita pengen ngeliatin alamnya juga. Gimana caranya supaya keduanya itu tuh bakalan dapat gitu, artinya bakalan dapat. Berarti kan misalnya nih, alamnya itu luas banget. Nah, si fotografer tuh pengennya ceweknya di tengah lagi gaya atau apa. Nah itu bisa juga kan, maksudnya kayak si objeknya itu kayak agak kecil gitu kelihatannya, tapi tetap ada objek, dia tetap kelihatan jelas, tapi belakangnya juga tetap kelihatan jelas. Zoom out gitu objeknya. Iya, zoom out gitu. Ada juga yang dia bentuknya negatif space. Jadi pernah nggak kalian ngeliat di Instagram gitu, misalnya ada tembok biasa, tapi tembok biasa kayak warna biasa gitu, warna kontras, misalnya warna merah, terus nanti ada cewek di sini lagi duduk, lagi berdiri nyender gitu. Nah isinya kosong gitu. Kosong. Warna outfit yang kontras tapi. Iya. Ini sih sering kayak kita mah nyebutnya foto estetik gitu ya. Jadi ada orang satu backgroundnya gede, dia duduk sendiri aja gaya atau gimana, pasti sering lihat lah di Instagram.
Ini sebelum mungkin kalau gue sendiri ya, jujur, gue nggak tahu estetik artinya apa. Keindahan itu kan nggak bisa kita menjudge, oh ini indah nih, oh ini nggak indah nih. Objeknya. Dan kalau penempatan kamera itu apa disebutnya? Angle-nya itu. Iya. Iya, angle itu. Kalau itu bisa lo jelasin nggak tentang angle itu? Indah fotonya itu emang basicnya gunanya buat itu kan. Kalau memperindah objeknya, Memperindah objek